Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kamu semua yang selalu mager di tempat sepi sendiri tanpa kopi. Bertemu kembali dengan The Channel Anak Bangsa yang selalu memberi informasi dan wawasan seputar dunia Islam. Kami akan selalu memberikan beragam informasi seputar dunia Islam. Tetapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Anak Bangsa biar makin berkembang dan semangat memberi wawasan seputar dunia Islam. Etnik penghuni. Dalam kajian antropologi ragawi, bangsa Nusantara memiliki sejarah yang sangat panjang. Eugene Du Bois, penemu fosil manusia purba yang disebut Pithecanthropus erectus, yang disusul temuan Homo mojokertensis, Meganthropus paleojavanicus, Homo soloensis, dan Homo wajakensis menunjuk rentangan waktu antara 1 juta tahun sampai 12.000 tahun yang silam Nusantara sudah dihuni manusia. Menurut kajian Heri Widianto dalam mata rantai itu masih putus, keberadaan Homo sapiens sebagai manusia modern yang serentak muncul di bumi sekitar 40.000 tahun lalu, sangat berbeda susunan morfologinya dengan Homo erectus. Berdasar perbedaan morfologi Homo sapiens yang hidup 40.000 tahun lalu dengan Homo erectus yang hidup antara 300.000 tahun sampai 200.000 tahun lalu, disimpulkan bahwa Homo sapiens bukanlah perkembangan evolutif dari Homo erectus. Menurut data lembaga Ekman, Homo erectus yang hidup di Pulau Jawa antara 1 juta sampai 100.000 tahun lalu telah punah. Yang kemudian menghuni kepulauan Nusantara adalah Homo erectus asal Afrika yang datang sekitar 70.000 sampai 60.000 tahun lalu dan Homo sapiens asal Asia yang datang sekitar 50.000 sampai 40.000 tahun lalu. Keturunan Homo erectus asal Afrika ini belakangan disebut ras Melanesia. Sementara itu, keturunan Homo sapiens yang asal Asia, belakangan disebut ras Austronesia. Ras Melanesia yang tersebar dalam berbagai varian suku-suku, sejak 70.000 tahun sebelum Masehi sudah menghuni Papua, Nugini, Australia, dan pulau-pulau di Pasifik seperti Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Pada masa lampau, nenek moyang suku-suku Melanesia menghuni Pulau Jawa, yakni ras Proto-Melanesia yang disebut Homo wajakensis. Akibat mengalami pembauran dengan pendatang-pendatang baru yang terus mendesak wilayah hunian keturunan ras purba ini, sebagian mengungsi ke arah timur dan sebagian yang lain membaur dengan ras pendatang baru hingga identitas Melanesia mereka hilang. Sementara itu, mereka yang mengungsi ke timur dan belum sempat mencapai Papua, terkejar East Drift ras Austronesia, leluhur Melayu, dan dicampur kawini. Keturunan mereka yang berdarah campuran Melanesia Austronesia, leluhur Melayu inilah yang menghuni pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur, Timor Leste, dan Maluku. Demikianlah, dalam kajian antropologi ragawi dan etnologi, diketahui bahwa Kepulauan Nusantara secara umum dihuni oleh populasi dua ras utama, ras Austronesia dan ras Melanesia, yang sebagian melakukan asimilasi menjadi ras Australo-Melanesia yang diperkirakan berkembang sekitar 10.000 tahun lalu. Menurut Peter Bellwood dalam Prehistory of the Indo-Malaysian Archipelago, ras Australo-Melanesia purba sudah tinggal di Kepulauan Indo-Malaysia. Mereka dapat dikatakan sebagai saudara sepupu dari populasi yang diturunkan oleh kelompok yang telah menetap di Australia dan Nugini sekitar 50.000 tahun lalu. Sebenarnya, wilayah luas dari Cina bagian selatan sampai daratan Sunda ditinggali oleh suatu populasi yang ciri-cirinya berbeda secara bernuansa. Zona itu merupakan wilayah terjadinya perubahan bertahap secara geografis dalam frekuensi sifat-sifat genetik antara Australoid cenderung kuat di selatan dan Mongoloid cenderung kuat di utara. Karena itu, manusia yang hidup di situ harus dianggap sebagai satu populasi, bukan dua populasi yang terpisah. Namun demikian, karena mereka hidup tersebar di zona garis lintang yang cukup luas, ada peluang terjadinya seleksi alam di masing-masing tempat sehingga menghasilkan populasi-populasi sangat berbeda. Ras Australoid yang juga disebut Mongoloid Selatan berkembang lebih cepat dengan penyebaran lebih luas dibanding ras Melanesia. Bahkan, akibat penyebaran ras Australoid atau Mongoloid Selatan yang luas, ras Melanesia terdesak hampir di semua pulau dan hanya menyisakan sedikit kelompok seperti orang Negrito di Taiwan, Malaysia, Filipina, Andaman, Polinesia, Hokkaido, Papua, dan pulau-pulau sekitarnya. Populasi-populasi Melanesia yang terpisah dari kelompok yang menghuni Australia dan
Nugini, secara terus-menerus mengalami evolusi menjadi kelompok yang beragam, dan mengalami perubahan-perubahan tertentu, yaitu semakin mungil wajah dan tengkoraknya. Hal itu terjadi bersamaan dengan proses yang sama pada populasi-populasi Asia Tenggara daratan. Sebagian perubahan itu terjadi akibat adanya aliran gen dari kala Pleistosen dari populasi yang berasal dari utara, leluhur Mongoloid, yang didukung proses tekanan seleksi setempat. Yang pasti, kelompok-kelompok ini, secara fenotipe tetap digolongkan sebagai ras Australo-Melanesia. Terjadinya perkawinan antara ras Australo atau Mongoloid Selatan dengan ras Melanesia yang melahirkan ras baru Australo-Melanesia, telah menunjukkan terjadinya perubahan fisik mereka. Tanda-tanda Melanesia berupa kulit gelap dan rambut keriting pekat telah pudar. Demikian juga tanda-tanda Australo atau Mongoloid Selatan yang ditandai kulit kuning, rambut lurus, gigi kecil, dan mata sipit. Telah pudar, melebur menjadi ras baru yang disebut Australo-Melanesia yang menyebar di Asia Tenggara, yaitu ras yang kemudian disebut Proto-Melayu. Mengikuti perkembangan ras Proto-Melayu adalah lahirnya ras Deutero-Melayu, yaitu ras Mongoloid dengan beberapa ciri Australo-Melanesia, yang menggunakan bahasa Austronesia, digunakan sekitar 2500 sampai 500 sebelum Masehi, dan merupakan perkembangan dari bahasa Proto-Austronesia, digunakan sekitar 4000 sampai 3000 sebelum Masehi. Ras Proto-Melayu, Deutero-Melayu dan Melanesia inilah yang sampai saat ini menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara. Sebagian besar di antara mereka yang tinggal di pesisir mengembangkan teknologi kelautan. Hal ini memungkinkan mereka menjadi penghuni baru di berbagai kepulauan yang tersebar antara Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik, yang sebagian di antaranya dikenal sebagai ras Malayo-Polinesia. Di kawasan Indo-Malaysia, yang terkenal dengan sebutan Kepulauan Nusantara, bagian terbesar penduduknya termasuk fenotipe Australo atau Mongoloid Selatan, yang melebur dengan fenotipe Melanesia menjadi Australo-Melanesia. Sebarannya meluas sampai ke pulau-pulau Pasifik, Madagaskar hingga benua Amerika. Ciri-ciri ras Mongolid yang terdapat pada ras Australo-Melanesia tampak pada fisiologi bayi-bayi ras campuran ini. Bagian pantatnya terdapat bercak biru, yang kalau sudah dewasa bercak tersebut akan hilang sendiri. Hanya ras Mongoloid yang memiliki ciri khusus bercak biru pada pantat bayi. Dalam perkembangan ilmu antropologi ragawi, melalui penelitian yang dilakukan C.G.H. Turner dan Dr. Swindler, terutama dalam identifikasi fenotipe gigi dan tengkorak dengan berbagai perubahan evolutifnya, disimpulkan bahwa ras Australo atau Mongoloid Selatan dengan ras Melanesia sebenarnya memiliki leluhur sama, yang pada masa Pleistosen akhir, leluhur dua ras tersebut menghuni Asia Tenggara. Daerah Asia Tenggara yang dianggap menjadi asal leluhur suku-suku purba penghuni Nusantara, meliputi kawasan Champa, Vietnam, Teluk Tonkin, dan Yunnan di Tiongkok Barat Daya. Demikianlah, ras Australo atau Mongoloid Selatan yang berbaur dengan ras Melanesia, yang memiliki leluhur sama menjadi ras baru dan disebut Australo-Melanesia, yang berkembang bersama ras Australo atau Mongoloid Selatan, kemudian terbagi atas ras Proto-Melayu dan ras Deutero-Melayu. Seringnya terjadi bencana alam dan peperangan antar kelompok, menjadi faktor utama bagi ras Australo atau Mongoloid Selatan untuk melakukan migrasi, meninggalkan daerah Yunnan di Asia Tenggara ke pulau-pulau Nusantara. Antara tahun 5000 sampai 3000 SM. Sebagian besar mereka tinggal di Pulau Kalimantan dan dikenal sebagai suku Dayak. Dalam proses migrasi bergelombang itu, ras Proto-Melayu ikut meninggalkan Asia Tenggara menuju pulau-pulau di Nusantara. Gelombang pertama migrasi ras Proto-Melayu ke Nusantara diperkirakan berlangsung sekitar tahun 1500 sampai 500 SM, yaitu saat orang-orang Mongolid dari utara menyerbu wilayah yang dihuni ras Proto-Melayu di sepanjang Sungai Irrawaddy, Salween, dan Mekong. Yang ikut terdesak dalam serbuan ras Mongolid utara itu adalah suku San, yang merupakan ras Palae Mongolid. Suku San inilah yang menjadi leluhur orang-orang Siam, Kamboja, Laos, Vietnam, dan Dayak. Ras Proto-Melayu semula adalah orang-orang pegunungan yang suka mengasingkan diri dan cenderung menolak hubungan dengan dunia luar, namun, akibat serbuan orang-orang Mongolid Utara dan kemudian suku San, orang-orang Proto-Melayu terdesak sampai ke pantai. Karena tidak terbiasa hidup di pantai, orang-orang Proto-Melayu ini kemudian melakukan migrasi dengan menyeberangi laut, mencari hunian baru. Ras Proto-Melayu yang
Menyebar ini diantaranya suku Bontok dan Igorot di Filipina, suku Tayal di Taiwan, suku Toraja di Sulawesi, suku Ranau di Sumatera Selatan, suku Wajo yang menyebar dari Kepulauan Lingga hingga Pulau Cebu di Filipina, suku Karen di perbatasan Burma dan Thailand, suku Meo yang tersebar dari perbatasan Burma hingga Chiang Mai, Thailand. Akibat migrasi ras Proto-Melayu ini, ras Melanesia yang lebih dulu tinggal di pulau-pulau Nusantara terdesak ke pedalaman di kawasan timur Nusantara. Antara tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi, terjadi migrasi gelombang berikutnya dari ras Deutero-Melayu, yang dengan cepat membaur dengan ras Proto-Melayu. Keturunan hasil pembauran Proto-Melayu dengan Deutero-Melayu itulah yang menjadi penghuni utama Kepulauan Nusantara di samping ras Melanesia. Menurut Harold Foster dalam Flowering Lotus, A View of Java in the 1950s, suku-suku dari ras Melayu di Nusantara secara umum terbagi atas dua bagian besar. Pertama, suku-suku Proto-Malayan seperti Batak, Toraja, Karen, Igorot, Bontok, Ranau, Meo, Tayal, dan Wajo. Asal leluhur suku Proto-Malayan terletak di kawasan pegunungan di perbatasan Burma dan Thailand. Kedua, suku-suku Neo-Malayan, Deutero-Melayu, seperti suku Jawa, Bugis, Aceh, Minangkabau, Sunda, Madura, Bali, dan lain-lain. Segitu dulu untuk kajian hari ini, nantikan part selanjutnya agar kita dapat wawasan baru. Terus tonton channel Anak Bangsa dan Abang ABC. Pesan jangan lupa like, share, and subscribe biar channel ini terus berkembang. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.